wali syarat nyifati Allah yang permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi, zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah, bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nah jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah ke kaji lu antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia gua antri-antri puluhan tahun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Afa hasibtum monoton yang sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun gumi sira kabeh tak gawe abasan khali ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ada gunanya? Wa annakum lan nyongko sira kabeh. Wa annakum lan kue nyongko sira kabeh ilena maring ingsun kue nyongko la turjauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sangi hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tafakkuru ta'ila hikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika ing dalem sira wedi minallahi sang Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran wa yahmiluka lan dorong apa iki hadza ka ing sira alalau min nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujama nabati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut? Nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Menurut terang nopo masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada apa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir wali, pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ono melayuni. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ono melayuni. Gue iling-ilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo ngono kan koyo wong ra peduli no. Nah, dawe Mu'in itu sederhana lagi contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nosik sewantes. Nah itu rontok ya. Rontok PKI rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifat yang nopo munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu salah. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Kan rata-rata kiai itu nak melaku itu banter ngiling-ngilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Nah kiai itu melakukan London kemungkinan nak radi duit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng iki ana makonane, paham no? Sekali-kali yen sampe ngaji, pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kula cerita, dadi mane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kowe nu angel dadi wali. Mergo nek sampe ngaji angop niku ora wali-wali. Mane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa ri'wono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru ku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lon-lon pe jamaah gak seru, kudu napa?
Melayu. Ono melayu nih, ono unsur cepet-cepet. Dengan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Mana kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadis yang Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon watur kelakon Muhammadan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing Madura ora no. Ora emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kalau Pantura, rati seneng bisa Pantura nih, mereka bilang no. Tapi ini penting kula atur no. Makanya tidak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru, tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi sanginginya Nabi nang suci itu. Sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku yang kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal mau kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Nah, jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air. Mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua pakai. Jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai roto-roto nak ngaji kan aku jas. Karena jaluk nggung kiai. Wah bingung. Bos ngekek iku niat saake. Gus Baik orang jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate belek bape ora ro. Kemungkinannya itu nganggep aku kelar tuku terus ngekei. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takzime kepengen kiai ini duwe. Yes. Atau kemungkinannya nih Gus Baik lu mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan tidak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini apa lagi wudu wong Arab lagi adusnya hammam. Hammam itu pokoknya di sini kan ono pemandian umum sekarang sama lah di pas di pemandian umum itu beliau ditugani santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih aku ragam jaran Mustafa lah melakukannya kena ketimik malah loro kabeh jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku dek nih tiket ya aku lagi derek no malah aku sing derek no akhirnya sembrono seloro kabeh tidak apa ya roh swarga ya roh dek sebenarnya nak tuntun ya roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, "Com, baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi." Terus kata santrinya, "Ya Syekh,
Hala badaan gosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, ada ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang 200 medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sehingga kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya giling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu melakukan itu beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu giling-gilingan, kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Mangkel loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Niku bangunane apa ibadah. Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek mlayu kan seru. Apa? Senajan wis ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya rada kurang ajar mlayu ku susu jebule jantuk ya apa? Sugih. Ya eleng-eleng ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi lataghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di lataghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sedikit-sedikit. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Udah ono Melayu. Nah di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir takoh. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga, maknanya cepet. Fakaan naman hatto min sobabinir takoh. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong nih ya, paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu.
Misalnya Allah cerita Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dinna fakri, yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dinna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dinna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dinna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Man kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan, sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino paling terkenal wali, terus wong salam template gitu nggak, terus untung aku mau untung belas. Dan cara bapak wali be ulama itu mulia ulama, wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan go gula, sing untung dek nih. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali itu ya dhuwur ulama. Mbok ambek gue mergo ora ono makom itu sih. Terbang kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek di makom itu kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, enggak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah itu ke susu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Ora bingung wong saiki. Wong sepon numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter terus nek sing engkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat ing barno aja tampa. Mangkel wong. Lagene sing apal Quran ngalim diselipi ya perkara nek kono kanggo skuter aduh maten. Ijek nom nak tuwek tak malu ijek nom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, enak yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu ijek nom. Padahal kebualah pan sruwet mesti. Piye karepe Arab Saudi dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sanak saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas yo. Kecuali guys tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eleng-eleng nggih wae nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum
Tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, bek kodok, kodar. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, bek kodok, kodar. Makanya saya paksa, seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini rasa susah, di murid kira jelas rasa susah, sangking apa? Maki iki kan susah. Aku di murid wakil, tua kita air serat jelas. Goblok cara aku kayak gini. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis hebat. Ono ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kan paham kok teko kan luar biasa. Nah ono penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wae bunyi iso. Duwe hebat itu, hebat. Hebat. Nah, ono menteri dilantik gue wajar, lu murah menteri rapo kok gue ya gue. Itu mengenane loro, saking walinya, saking gede ini semua. Pokoknya seneng ibadah. Mereka sifatnya wali itu la khaufun alaihim, walam tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Nah, kalau sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, butuhku nasib piye. Tapi aku ngereling, saya ada ya karena Allah, dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, ya akhirnya orang mesti maslahat buat kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, hagun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas tawara dengan permintaan. Kalau gue misalnya belum mau jadi wali, ini seorang wakil tersinggung, bocah atau tirakat atau jadi wali. Tapi gak dulu ya Allah tersinggung, kira tahu dulu. Jadi orang kalau dah wali itu jadi dulu terus. Yang bukan di sepuluh, tapi tak kira itu ada. Jajal gitu bagi wali kok sabtu kafir jalan. Kira-kira Allah tersinggung maupun nyebabnya. Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dulu mau kepengen kalau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Tuh jauh rada hidung lah. Terus pikir. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Saya kue nyuber, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal, mobilmu normal lah, wabrak mobil dia mabuk loh. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuber, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat, dan semuanya itu kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saya ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Ya, misalnya kita pintar nyuber lah, terus bumi mangap, terus kita tempuh nggak topok. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang. Kira tahu muka siapa yo, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja, satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir dikui vaksin, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi, no? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat, jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik dia melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan.
Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadzotin, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rumah serap paham lah, tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan, dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau teman saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak, tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu, misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Nah, tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah usul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu, itu ya dia pikirannya menengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dulu. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi. Malah nanya Nabi jadi tahlil. Mana ada tahlilan jalukno sepuro mayit, Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, sediarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu nafatno kalimat tauhid. Mungkin tok ora ana iso dilarang, tapi nak tahlil itu mitung dinane mayit kaya budo, samane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid menjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta.
Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta misalnya madhep kiblat terus menengahkan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur ya cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalon Ibrahim. Itu saking gedene api. Nak dicalon ke ado itu ratok tengah. Nak diparekno itu kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh tadi ya setan tenan. Saya kan duplikatnya sakit jadi setan rasa muncul. Wong duplikatnya wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane itu semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemunya setan. Cari ini terus. Tapi nak manjanik penemuan setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi idenya siapa setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh alakah haja apa kamu punya kebutuhan? Jadi Ibrahim lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndal. Karena kamu makhluk apapun keren kamu Jibril kalau kamu makhluk amma ilaika fala. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua ke Jibril. Oh nak boleh ditekak mana? Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Nggak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Saya kata Ibrahim kalau ke Allah tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora donga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pengeran. Kan asline ra jaluk tenan. Gue jadi wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah. Saya itu pernah ya, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang nggak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama pas. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa we. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar aku tunggu. Ya Allah, sing tak dongani ini ejek eling kok eling nomen. Jadi wa inna ma yunabbaru man yajuzu alaihi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doa elik, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin. Lupa ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mazhab terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya Allah terbaik itu di Madinah malah ngamuk.
Lah aku lagi tapi kok hilang ngeling kok. Tapi Allah itu maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, terus dia keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu tunggu ya Allah, yaitu ya Allah langsung badani kalau dia padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Dia orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam di kitab itu. Itu ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar itu yang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupai. Saat dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, di penjara terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian kata Qadiyat itu nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu toro pangeran, toro kampus itu digarap, dibuat salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin jauh nggak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah dapat peduli sama kamu sudah lah. Artinya nggak peduli salah pantas saya mau jelasin gitu. Tapi itu Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut anak sebelah itu tidak ada dasar ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti tidak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Sini Nabi Yusuf lagi, malah rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, nggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah isin di kekasih kriting elek. Allah yang diselera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Nggak boleh Nabi kok pesek, kriting, nggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi nggak boleh. Nabi Yusuf itu bukan. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh nggak mau kan keluar dari kamar. Delalah kebetulan wa alfaya sayyidah Rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja, ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan.
Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah aku kan gak gini. Pengajian proposal ya Allah rabi bias. Semuanya Allah kayak gue rabi bias. Wong sebenarnya suarganya ya orang langsung aja, pokoknya kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahwi syaitonu dzikra rabbi fala bitha fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja nggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi lapure ambek penguasa. Ngono tok iku Allah tersinggung. Karena dia nabi, nggak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus kita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu punya suket ini, gitu. rumput ini kamu punya, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Singkat tidak dipunya terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama, dipunya tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nak sing ngomong berarti aku rasuket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa nggak pernah resep lagi sudah. Andaikan itu kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyah, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Seorang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa, ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika nggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umrah itu mensiram kitab hikam, agar aku tunggu. Ya Allah, sing tak dungani ini aja eling kok tak eling nomen. Jadi wa inna ma yunabbaru man yajuzu alaihi, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya elik, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya, karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin. Lupa ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya Allah terbaik itu untuk membudina malah ngamuk. Ya aku aja tapi hilang ini kok. Tapi Allah itu dimaklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dulu terus juga keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu tunggu ya Allah, yaitu ya Allah langsung badani kalau dia diakai. Padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diakai orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hagun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kalau gue misalnya belum mau jadi wali, ini soal apa tersinggung, bocor atau tirakat atau jadi.
Tapi gak dulu ya Allah tersinggung. Kira tahu dulu. Jadi orang kalau dakwah ini sudah keliru terus. Yang kumpul di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu baju wali kok sabtu kebir jalan. Kira-kira Allah tersinggung maupun nyembah. Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dulu mau kepengen kalau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah orang di dunia. Terus minggu siapa dia kadang salah biasa lah. Terus bakat salah, no? Bakat salah. Terus dungannya yang gampang itu mesti benar. Robbana dolamna anfusana wilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, laah biton namin diwani nubuah. Nanti laam kuan namin diwani nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, pilihannya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya, ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Jadi Allah tersinggung karena wong kok berarti ini ngono. Tapi ada kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah, apa salah meneh. Kalau jawab Ruhen, salah meneh. Tapi jawab Musa itu salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggeratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Ya, Nabi kan mesti tidak kamu tidak paham. Itu kata surahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata surahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenang gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yang disalahkan. Jadi angel, sambil tes-tesan jadi Nabi itu angel. Misalnya kalau Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur, Nabi Khidir salah, dia derek mawon. Itu Nabi jero barang mungkar. Menengai. Berarti Nabi goblok. Makanya memang harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai, ya harus seperti ini cara mulang saya. Nggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadu semeneng terus karu-karuan. Jadi andaikan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi tenang. Makanya Nabi itu akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu punya poin. Tapi lucunya Nabi itu dari jalan kakak dari lantak kok main takok. Tapi harus disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, dari peristiwa mana aku tak sabar rata kok. Kau jajal lah. Barang dijajal ya protes mana? Barang protes mana? Tinggal 1 kali kesempatan. Kau takok mana? Kau serada di muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes mana? Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang Nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang Nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Nggak boleh. Ya kalau misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut, dia derek mawon. Jadi guru bener, gila banget ya. Tapi kalau orang guru tersinggung, orang hikmah itu. Kan bingung loh, guru itu kan bingung. Kalau kayak di guru jadab, orang Jawa Timur mau gurumu gandeng penyanyi dangdut.
Reaksimu beda cacat. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu gak iri. Kamu pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Boleh nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng. Muridku gila betul, tidak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, tidak gebet tenang. Tapi lucunya guru mau nak protes, gak dia akhlak. Guru lagi senengnya kok awal. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlakunya tetap ilmunya Nabi Musa, bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo, wong ape mutus kok ngenteni kinceng loh mahfud, lah sing iso lu sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dari kata ilmu lam tasfi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni iki ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene. Dadi Nabi Khidir ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat, yaitu bayi tadi memang kutiba kafiran. Kutiba kenapa? Kafiran. Memang dia nanti kalau umur nanti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling mateni kecil. Orang syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali itu kelirullah, itu tetap disenangi pengen. Terus pengenan nabi-nabinya kecil-kecil kan, juga pasti nak ngomong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Agen ilmu merah cukup, tetap saya lagi mengerti. Nabi itu minggat, itu boleh tidak? Tanpa pamit, minggat itu pergi gak pamit, itu boleh tidak? Tidak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah, itu tidak pernah minggat, tidak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih, yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi juga ada. Tapi ini Allah meredaksikannya itu abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang mengalahkan pasukan Yahudi dulu itu bukan Nasr, bukan Nasr itu ikut mana? Babylon, apa? Babylon. Bama unsila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu Ardun Mal'unah kalau di kitab-kitab, bumi yang memang sudah teranati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu lama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain, apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein, terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada membantah-bantah malah kamu. Sebab goblok, sebab pintar. Sekarang kan analisisnya kan, wah itu ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih saunu ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika salasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi Allah ngancam akan adanya azab, apa ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin.
nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah, semuanya kurang tolong diro kaum itu tetap orang iman. Mantap asal, minggat deh. Minggat jadi kalau minggat kan nggak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya enggak, ya sekenanya nggak persiapan. Sudah cerita sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat terus dicemplung loh. Terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Juga mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mutakhadis, diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu, dan ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Karena sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Karena ada figur mati Allah ilaha illa antas fanat ini kuntum nazar. Ya dia santai aja wiridan. Karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibila-bilain Allah, ikan tadi tidak boleh melan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya udah nginceng sama Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus nih ngomah, berarti bodoh. Ngomong apa ada kok dia tengok. Bukan diincer Nabi Yunus juga ada. Teman ono ada, mulai ngomong rawani nih ngomah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau dia nak minggat dia salah. Mau dia orang minggat berarti kaumnya. Jangan kalau ada konflik gempa bumi, likuid faksi kok dia nih. Karena Allah tenang tak melaju, nyata tidak melaju. Jadi bahwa didesain minggat. Tapi nanti dia disalah, Nabi jorah pamit. Makanya masyhur, saya punya kitab karangannya Habib Alim Alama, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang disebut Duror itu. Itu diantara doanya gini. Tapi jangan dulu, biar awali. Aku awali ini loh. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lain jadi pengiran kadung seneng, salah lain sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Saya boleh dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae lucu. Becano gelas lucu, tiba lucu. Tibane cah tua-tua. Terus jelalatan mana itu. Nah itu barang kau mengincang omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berada di tenang. Wes. Barang mulai malam Kamis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaum di lapangan tobat, finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Apa benar kita fokus nanti? Wes gak situ tak adab bongkwe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus dari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat. Faltaqamul khutu bahwa salawla annahu kana minal musabbihin ala bitafiqatni la yaumi yubasur. Akhirnya dimuntahkan sama ikan tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua baik-baik saja. Kabar aman mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya kemis itu ada ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka
Jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya gak berani pulang karena nanti hukum mati. Itu pangeran nabi kekasih itu, pangeran dia gurih gitu. Oh itu beda-bedaan, mau kekasih pangeran benar. Aku hati itu atau diadab. Jadi pangeran kekasih itu gitu orang koyo. Akhirnya pangeran selama mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau bohong dihukum mati. Masyarakat itu boleh tenan, mereka malam kemis pun ada tenan. Batas do tobat. Disebut falau laka anas koryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasih tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku harus ngadab loh. Pas menit terakhir kita adab tobat. Akhirnya kasih doa dari pangeran. Iku kaum Nabi Yunus. Iku barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku Nabi. Wong keliru kok barokah. Iku Nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaumnya berpikir Yunus pokok. Wong ape ana azab kok temu-temu. Nengom. Tapi pas minggat lagi disalahno pangeran, minggat kok gak. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran itu. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya. Mencoba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya usah jadi teroris, ya usah terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, mungkinnya semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya begini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi itu sakit tenang. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram aminina mukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya terus kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Saya tapi unik. Hapus gak popol, masuk gua hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan wajib. Jadi Nabi ya relax saja. Tapi Ali katanya, fawwa ma ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, benar gelem hapus. Tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya relax. Wong tulisan ya aku lagi tulis Rasulullah tetap Rasulullah. Nabi masih relax. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam untuk masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat. Nanti bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Kata saya senang. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi saya santai balaya, saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jadi kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngomong kok pangeran sing angkat agama itu tenang wae. Perjanjian gue menurut gampang. Jadi Nabi itu sangi imannya Allah tetap yu'izzu hadzal-din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu
ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Duwe rusak kok tetep Islam lu. Mulya. Masa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian iki keliru lah. Itu Pak Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengokupasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, jajah Londo tolong atau seket. Mbah Soleh darat alim zaman Londo, buyut-buyut alim zaman Londo. Itu semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saya kira zaman Islam Nusantara apa ono sing alim kaya. Itu Islam menarik zaman mesti regani negara, zaman di negara terus mau. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Semuanya dari Nabi tentang perjanjian salah lamar. Tak apa. Inna wa ta'ala a'azzahadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pengeran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab? Datang Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Afdhalus Sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes amar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gerem-gerem santai negeri. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah sebelum melengahi. Ya sehingga ya sudah Allahnya. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang ada. Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu tak mintanya. Oke dari suwe diskusi wae bicarane suwe kan diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka dari suwe, oke enggak masalah. Itu toh yang itu pun enggak jelas menentukan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan jorosan ini gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sopot, konsep Islam itu, dan semua yang cerdas juga. Sajane itu benar Muhammad. Membawa tuh banyak giok tenan. Banyak giok tenan waktu waktu. Terus nak Yahudi, ora bener bisa, Nasrani ora bener pengiran atau. Wah diskusi. Sesuai saya diskusi sepakat. Jadi tetap bener Muhammad. Bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu, akhirnya mereka membatalkan perjanjian sendiri. Perkara itu, malah Nabi ketika balik di Medina, semua aja sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya terima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan ini ada ayat yang menunjukkan la tadkhulunal masjidal haram insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sido mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Tapi Nabi agak lucu ngendikan. Mar, nang ayat itu agak ono taune. Apa ono ayat itu tahun iki sing nek tahun iki ra kuwe. Dari Nabi ora ono taune. Wah ono taune kok tahun iki kan kira-kira. Ayat itu kan kalau taune kemarin sing kira nafsir tahun ini. Wong suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan kalau tahu saya apa dia itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau nggak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi rasa itu suka rugi kan kalau tahu nih rasa mau aku dengan suka tapi tampung tahu usah suwi. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa, Nabi mau komentar gini sama siapa teksnya. Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, karena Islam jadi masif. Ya sudah karena Islam tidak masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Karena mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi udah perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dzahir keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti di pangeran. Makanya Sayyid Ali itu saya pusing tiduran nak donga di antara doa wa al sayyiati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau terima rayuane sinten? Iblis. Tapi piye-piye pangeran itu seneng Nabi Adam. Sedih diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi dan langsung Adam metu kok suatu diwarai dampe kepengen tak sepuro nggih tak warai dongan iblis tak diwarai mana kira ndonga roman jadi mana ya semoga wong disenengi menangan mereka itu jodoh kok iku ora bakat wali biasa wae ya sudah seperti ya, tapi emang ya sudah seperti Nabi Adam itu orang pati keusir tenan itu fatawat ko Adam Rabbi kalimatin fatawat. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi sampai awal diwarai beberapa kalimat sehingga jano di sepuro. Kawat al sayyati man ahbab. Ini penting kalau atur namanya. Wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Itu tidak usah kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayu oleh nak mikir keliru. Agamanya pangeran kok pikir. Sama masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Futuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, boleh kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa? Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdul bin Umar, nyamatur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti bocor. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu gak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku rasa mikir. Enggak lah diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Islam orang kondang dia. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku, Wali Songo gak kue rak mulia Wali Songo. Saya ini jurus mudin ya melaku, jurus KUA ya melaku, jurus mubalak yang kadang matre ya melaku. Berapa kiai sing jadi oknum perkara proposal ya agama ya. Wong bapak udah kanca kiai mudin, anake mondok, bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji kono negara. Anake yo duwe muni spontan, cung ora ono mati kok duwe. Kok ora ono mati ra entuk. Cung kamu mati kok duwe. Mulai agama ya rapi itu. Mereka agama itu sih. Ayo Nabi palsu pun kira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Elia Eden kurang lagi mulai wali palsu Romo Dosa Romo Sopo. Orang Nabi apa masalah? Uni Soviet kayak apa mengkooptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Jadi ceknya Uzbek jadi negara Islam. Kayak apa? Donald Trump Islamofobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk nopo. Untuk pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Mereka terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya bah membela pangeran umurnya harusnya. Islam kadang melaku lewat mudin.
Saya itu punya santri, ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Bali itu Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua temu. Begitu itu. Gara-gara jadi bapak itu bakal sate yang Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakannya misalnya ini diajak orang Madura kan, asli orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya mas. Berhubung ke sana kiai orang masjid masa orang diwong alim. Akhirnya anaknya di pondoknya di Jawa. Pondoknya di Jawa sama temuin terus ngaji sama saya. Jadi saya nang Bali ada orang Jawa santri di Bali mau temuin. Ini Jawa kadang orang sama temuin. Jadi itu mau bakal sate muter. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang, karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi, ada yang ke Cina dan kemana-mana, termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini nopo yal takian, dua mata air itu dipertemukan, itu banyak muara sungai itu bermuara teng nopo laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangannya bermuara teng laut. Yaltakian di sawangannya ketemu. Tapi itu semua hanya firo'il apa? Ini dalam pandangan. Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye Quran itu bahasa. Ini rungakan ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ikan mokong, ora wati paham lah iman napa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir itu sing digoni Jibril. Oke. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak tok pamit mbek Jibril ngono ae ora mesti dibukakno ngenteni diintegrasi saiki sapa Muhammad mbek sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dek dalu ngaji kalian santri-santri kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafadz ngene lugat iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lugat ya bahasa itu diimani menurut karpe dhewe, orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area yang digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan yang langit ketiga kok terima menungso tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Rozi menjawab sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama.
Sampeyan sing nate kaji sing numpak pesawat. Kulo nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampeyan ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit sampeyan nak buka teng pesawat ing jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama ya. Asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ini ku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana loh nggih. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok kaya bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Sama. Sama to mriku mosok artine lemu angit sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi wa far'uha apa? Sama. Dahan-dahane utawa cabange sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sama delok teng munjid, teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ini iman itu dibaringi mbek ilmu. Nah, cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi lho. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Angger sore sampean delok nang gunung nggih. Nak sore sampean teng gunung sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini fi ra'yil aini sawangane. Oh, jadi piye wae Quran itu pakai lugat. Jadi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firoil ain. Ya podo kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Kok kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu di sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firoil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firoil aini. Ini ku sawangane. Jadi ini ku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan nggih. Yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Zaman kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusia itu ketika bisa deteksi janin, ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu, USG macam-macam, sakit ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah, di segi kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati, terus sing ning jero kandungane wong wedok itu lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiai kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi sangat dideteksi itu. Wong falak itu bisa ngerti iki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampai ndelok ning perkaryaan cuaca rata-rata bener. Ya betul. Musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah gini ku wau, wong gini ku wau. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok. Sing mari keliru sampean nentokno.
lanang wedok. Wong Allah mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya'lamu fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu mbok maknani menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahi napa rizqu kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya. Iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqu apa aku ra di dhuwit ra di beras. Nah, itu jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Nek semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe dhewe. Niki dirumahaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah. Pokoknya makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki itu cara Allah mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah, nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan jahil itu maknanya bento, nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk yo iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra itu manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifa bikum jalibal bari. Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifa bikum jalibal bari aw yursila alaikum qasfam min khasifam dipulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, soalnya setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur, tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah tengok-tengok ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih betul. Tapi manusia kedikte jauh lebih bentone wow. Sangane kecelakaan numpak pesawat, numpak agam air sangane kecelakaan. Nah ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Yang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iki jenenge jahula, manusia akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Jatuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong karemak ning laut nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Lah wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusia saking bentone ngoten ambek macan